بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Ayat 50 suratul A'raf. Masih perbincangan antara ahli neraka dan ahli surga. Wanada lan undang-undang memanggil sapa ashabun nari pira-pira wong kang duweni neraka wong kang manggon neraka manggil ashabal jannati ing pira-pira wong kang duweni swarga tegese wong kang manggon ana swarga an afidu tegese yen tong loberono sira kabeh alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma utawa saking barang razaqo kang rezekani ing sira kabeh sapa Allah Ta'ala. Qalu pada ucap ya ashabul jannah
innallaha setuhune Allah Ta'ala iku harrama ngaramaken ya Allah Ta'ala huma ing karone banyu lan barang kang paling rezeki saka Allah alal kafirin ing atase wong-wong kang padha kafir. Jadi ahli neraka nanti ketika mereka dalam keadaan kesulitan karena tempatnya ditentukan ada dalam neraka, memanggil kepada para ahli surga agar diberi air yang ada di surga. Hendaknya dialirkan kepada kami air. Mereka ingin mendapatkan rasa dingin, ingin minum, ingin menikmati segarnya air. Au mimma razaqahumullah, atau rezeki lain yang telah diberikan oleh Allah. Pemberian Allah yang penuh dengan kenikmatan, di neraka memintanya. Lalu ahli surga menjawab bahwa Allah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Ini bukan hak kalian wahai orang-orang kafir, tapi ini hak para ahli surga. Lantas orang-orang kafir itu diterangkan di ayat selanjutnya, yaitu alladzina wong-wong ittakhadhu kang padha gawe-gawe ya alladzina kafir dinahum ing agamane wong akeh lahwan ing kebuyon wala iban lan dolanan wa gharrat lan nipu ing alladzina takhadu apa al hayatud dunya urip ana ing alam dunya. Fal yauma maka ing dalem dinane iki nansa ngelaleni ingsun hum ing alladzina takhadu kama nasu kaya oleh lali ya alladzina liqa'ahum ing tetemuni dinoni alladzina liqa ketemu yaumi dinahim mereka alladzina hadza iki wa ma kanu lan oleh ono iya alladzina kabeh bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun iku yajhaduna padha ngingkari sapa alladzina kafir, semua kafir. Orang-orang kafir itu yang dikatakan bahwa pemberian Allah, air rezeki yang diberikan kepada ahli surga oleh Allah diharamkan atas orang-orang kafir. Nah, sekarang penjelasan tentang orang kafir yang dimaksud di ayat 50, yaitu satu ayat 51, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'ib. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agamanya para orang yang beriman, agamanya orang yang sekarang menjadi ahli surga, itu sebagai lahwan wa la'iban, sebagai guyonan, senda gurau, wa la'iban dan permainan. Dulu ketika di dunia si kafir menganggap agamanya orang yang berada dalam kebenaran itu adalah permainan, hanya guyon-guyonan saja. Orang kafir menganggap orang-orang yang beribadah menurut mereka ya mainan, guyonan. Dulu di dunia menganggap itu. Waqarrat
Warrathumul hayatud dunya, dan mereka orang kafir dulu di dunia tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia, mereka mendahulukan kesenangan dunia daripada iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih menyukai pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan daripada beriman dan beribadah kepada Allah. Itu yang menipu. Terus dunia ini kita salah arah, itu sakit ketipu. Kita salah arah, saking senangnya sampai orang mikir agama, kemudian sampai mikir ibadah. Yang lain pun betul mikirakan agama, seorang mikir agama. Sing penting urip ya urip, betul itu yang salah jalan. Di dunia tertipu dengan kesenangan hawa nafsu. Akhirnya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadzal. Maka pada hari ini, pada hari orang mukminin di surga, kafirin di neraka, kami lupakan mereka itu, kata Allah. Kami lupakan mereka sebagaimana mereka dulu melupakan pertemuan mereka dengan dirinya. Orang-orang yang dulu di dunianya tidak mau beriman, mereka melalaikan, melupakan pertemuan hari akhirat. Mereka menganggap hari akhirat tidak ada pertemuan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada balasan, sehingga mereka lebih suka kesenangan hawa nafsunya di dunia. Warrathumul hayatud dunya. Makanya tiang niku lek ngantos ketipu kalih urip dunia ni, boten pikiraken agama lan abadi badai. Ngumpul di dunia pirang-pirang tahun, sampai kesel, sampai loro, banting tulang ila akhirih, nanging boten iman. Itu sengsara urip. Sengsara. Uripe duraka. Matine cilaka. Soalnya dianggap kenikmatan cuma tentunya tok. Sementara kenikmatan dunia itu cuma sementara. Rezeki yang kita dapat di dunia itu kenikmatan sementara. Sehingga akhirat kenikmatan selama-lamanya. Kalau orang mendahulukan keinginan hawa nafsunya, dia ingin senang, tapi beribadah kepada Gusti Allah, ikuti yang tertipu. Warrathumul hayatud dunya. Ya, dipikir-pikir. Dia gawe mulai cilik sampai tua, orang mikir ibadah, orang mikir apa, mari ngono ngomongin dunia, 80 tahun, 20 tahun, mulai nemen-nemeni golek dunia umur 15, paling kesane, 20 juga 15, cuma 45 tahun. Senang 45 tahun. Makin diperbundur karya Allah. Dan alam barzakh, alam antarisin dunia kalian akhirat, alam kuburan, dan lingkungan berbingung. Soalnya dan kuburan itu enten rawdatun min riyadil jannah, enten hufratun min huffarin niron. Taman dari taman surga, ada jurang dari jurang neraka. Niki lalek tentunya ini senang tapi buatan ibadah berapa pisan mulai tengah alam kuburan itu mawon pun betul senang. Padahal teng kuburan itu dan sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat berada di neraka abadan abada selama-lamanya.
Dia hanya bersenang-senang di dunia 45 tahun, 65 tahun, tetapi di alam barzakh, di akhirat, di neraka selama-lamanya. Boten banding. Padahal satu hari di alam akhirat sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sementara dia hidup boten ngantos 1000 tahun. Makanya yang nikmat itu menjadi orang mukmin, muslim, wayai ibadah, wayai menjamal batas rezeki menjamal, tugas dilaksanakan dengan baik, boten bermalas-malasan, mungkin waktu itu di waktu sholat dilaksanakan sehingga imbang. Enten keseimbangan. Tiang niku lek uripe imbang niku nikmat. Tapi lek uripe berat sebelah, boten nikmat belas. Uripe berat sebelah boten nikmat. Sing dipikirne cuma ya Allah, saiki sesuk, saiki sesuk, saiki sesuk. Lah besok akhirat boten nanti dipikiraken. Niku boten imbang. Semuanya harus ada keseimbangan. Ono dalu, ono awan, ono panas, ono adem, ono srengenge, ono matahari, ono isu, ono sore. Yen ibadah, yen medamel, yen seneng-seneng kali keluarga, yen seneng kali tangga, itu tangga seneng ambek kancane niku nikmat. Yang nek mikir awake dhewe jero omah kok ora kenal tangga iki bener nikmat. Wong mikir ibadah tok terus ora gelem gawe, ya kleru. Mikir magawe tok ora ibadah, tambah nemen kleru. Ambek Gusti Allah ora, ambek dunyane ora. Dunya tok ora ambek Gusti Allah bener nikmat. Terus harus ada keseimbangan. Yang leton dunyane kafir menjadikan agama sebagai gurauan, sebagai mainan, tertipu oleh kehidupan dunia, maka di akhirat dilupakan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan perjumpaan mereka pada hari ini, yaitu hari akhirat. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan disebabkan mereka dulu itu di dunia juhud, ingkar kepada ayat-ayat kami. Bukan percaya kali Quran. Belajar Quran ora, belajar maca ora, apa maneh sampai memahami, apa maneh sampai mengamalkan. Memahami nggih belajar maca sedikit-sedikit. Berlanjut. Matan berkumpul bahas maknanya artinya biye ila akhirih yang berkaitan dengan hukum yang mana dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Nah itu berarti mau mempelajari, mendalami, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba berarti percaya. Lanjutan ayat, walaqad ji'nahum bikitabin fassalna. Walaqad yang lan yakti teman-teman ji'nahum maringi ingsun ing alladina bikitabin kelawan kitab fassalna kang wis mertelaaken ingsun hu ing kitab ala ilmin ing atase ilmu hudan hari jadi dituduh wa rahmatan lan jadi rahmat li qaumi yu'minun tumrap kaum kang padha iman iya kaum kabeh. Sungguh dulu di dunia telah aku berikan kepada mereka kitab. Tiap umat asal kitab. Umat Yahudi asal Taurat, Injil, Zabur.
asal suhuf lembaran-lembaran umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angsal kita Al-Quranul Karim. Lalu di dalam kitab-kitab Allah itu Allah jelaskan ala ilmin huda wa rahmah, atas ilmu menjadi petunjuk rahmat bagi kaum-kaum yang mau beriman. Mereka yang benar-benar mengikuti nabinya, mereka berada dalam ilmu sehingga mendapat petunjuk dan mendapat rahmat. Kalau keluar dari ajaran nabinya, berarti boten mila ilmu sing bener. Akhirnya boten pikantuk huda, boten pikantuk rahmat. Hudan dan rahmat itu diberikan oleh Allah di qaumi yu'minun. Di qaumi yu'minun. Ilmu macam-macam diberikan kepada siapa saja. Pun saat ini yang belajar setunggal ilmu bumi sampai didalami semuanya, ilmu pertanian dipelajari semuanya, karena Al-Quran tidak membicarakan itu. Matur-matur yang baik burun percaya, berarti yang baik mendapat petunjuk, mendapat rahmat. Tapi yang baik mempelajari, wis paham, sampai meraktekni ilmu ini, sampai mendapatkan hasil pertanian yang melimpah ruah, cuma tidak beriman kepada Allah, berarti tidak mendapat hudan, tidak mendapat rahmat. Karena hudan dan rahmat oleh Allah diberikan kepada kaum yu'minun. Senajan pintere sundul langit, lagi yang baik boten napa pikantuk boten iman dumateng Allah, boten pikantuk hudan wa rahmat. Urip iki bingung. Wong sing iman mawon nek kadung imane turun niku bingung. Iman terus di Allah. Mulai cilik dia sholat. Tapi kiambae pada saat itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah karena imannya turun, itu sangat bingung. Sing pun iman, apalagi yang tidak pernah beriman sama sekali kepada Allah. Makanya banyak orang pintar bertani iman, akhirnya terakhir bunuh diri. Soalnya mikir-mikir, murid kok cuma ini kok, cuma ini kok, cuma. Soalnya bertani iman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menikmati hidupnya, kemudian diisi dengan ibadah di mata Allah. Akhirnya nikmat. Panjenengan saya ngerasakan pagi sampai siang yang dikerjakan apa macam-macam. Begitu pun zuhur miring azan berangkat sholat. Mantun sholat rasanya hati ada. Nikmat. Alhamdulillah. Ibadah manusia Allah. Mantun zuhur malih. Waktu sing lanjutaken pekerjaan ini. Wonten sing wonten ingkang istirahat sari, wonten ingkang leyeh-leyeh jagongan ila akhirih, matur-matur minum asar. Sholat malih asar. Terasane. Dados kenikmatan hati yang sesungguhnya itu yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Hati ini bisa merasakan nikmati urip. Yang boten beriman itu kan surah percaya pada Gusti Allah. Nikmati lek duwe akeh. Pantun duwe akeh awake lara. Senajan duwe akeh nek awake lara, sumpah. Tapi orang yang beriman gadai sabar, gadai syukur, gadai tawakal. Sabar, syukur, tawakal. Makanya oleh Allah diberi hudan wa rahmat. Ayat berikutnya, hal yang dulu illa ta'wila. Tidaklah mereka orang-orang kafir Makkah itu tidak menunggu kecuali takwil kita,
Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang takwilnya kitab itu, yaqulu, berkata, yaqulul ladzina nasuhu, berkata orang yang melupakan kitab, min qablu, sebelumnya, qad ja'at, sungguh telah datang, rusulu rabbina, para utusan Tuhan kami, bil haqqi, dengan hak. Fahal lana, maka apakah ada bagi kita, fahal maka ana toh iku lana ketuwe ingsun kabeh, min syufa'a, utawi kang padha nyafaati, kang paring pitulung, fayasfa'u, maka padha nyafaati iya wong kang nyafaati, lana maring kita kabeh, au nuraddu, utawa den balekaken ingsun kabeh marang dunya, panak malah mongko dadi sebab bisa nglakoni ingsun wairon ladzi kunna na'mal, ing saliyane barang kang wis nglakoni sapa ingsun kabeh. Qad khasiru anfusahum, teman-teman wis ngerugiaken, khasiru yang sama, teman-teman wis ngerugiaken sapa wong-wong kafir Makkah kabeh, anfusahum ing pira-pira awake kafir kabeh. Wa dhalla lan wusirna, wusilan, anhum saking wong kafir kabeh, apa ma barang kanu kang ana sapa kafir kabeh, iku yaftarun, padha gawe-gawe sapa kafir kabeh. Ngeten, hal yamduruna illa ta'wila, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya menunggu takwilnya kitab. Nah, yang dimaksud takwil kitab di sini bukan tafsirnya kitab, tetapi menunggu azabnya Allah yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ay ta'wilahu ma yantadhiru ahlu Makkah illa aqibata ma wu'idu bihi minal azabi wan nakali. Para kafir penduduk Makkah dulu, itu yang dihadapi Nabi pada saat itu, orang-orang kafir Makkah, dan ini umum untuk semuanya. Orang-orang kafir itu tidak menunggu kecuali akibat buruk dari apa yang telah dijanjikan oleh Al-Quran berupa azab dan hukuman-hukuman dari Allah. Dulu Al-Quran sudah memberitahu di dunia, yang tidak beriman akan diberi azab. Mereka tidak mau beriman, bahkan mereka sering menantang Nabi SAW. Ketika Nabi menerangkan tentang azab, mereka mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir berkata, mata hadzal wa'd, kapan janji ini? Janji Muhammad yang katanya yang tidak beriman mau mendapatkan siksa, mau mendapatkan ini, mana janjinya? Mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin, jika kamu semua Muhammad dan pengikutmu adalah orang-orang yang benar. Nah, mereka tidak mau beriman dengan mengolok-olok itu. Mereka hanyalah menunggu takwilnya Alkitab, yaitu datangnya azab Allah yang sesungguhnya dulu diancamkan di dunia. Setelah datang kesungguhan, ternyata apa yang dijanjikan itu benar-benar menimpanya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang penakwilan Alkitab, azab Allah, yaitu pada hari kiamat. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu, maka berkata orang-orang yang melupakan
azab itu dulu di dunia. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, ternyata benar-benar telah datang urusan Tuhan kami dengan hak. Apa yang dimaksud rusul rabbina? Ay ja'atna ar-rusulu bil akhbaris sadiqah, benar-benar para rasul datang membawa berita yang benar. Dan benar-benar apa yang dijanjikan Rasul itu saat ini tiba, yaitu kiamat ternyata benar-benar terjadi. Dan setelah itu sungguh mereka juga dihidupkan. Dulu ketika di dunia kan ingkar, orang percaya oleh mati itu arep urip maneh. Jadi ini lewis mati ya wis mati. Kata orang kafir kalau sudah meninggal selesai, tidak ada tuntutan apa-apa. Mereka mengatakan seperti itu. Ternyata begitu datang hari kiamat, janji para rasul itu dulu benar. Para rasul mengatakan akan datang hari kiamat. Pada hari itu semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Masing-masing yang beriman berada di surga, yang kafir semua mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu dulu benar. Tapi kan wis kadung, sudah terlanjur. Akhirnya apa setelah itu? Fahalana min syufa'a fayasfa'unana. Adakah orang-orang yang akan memberi pertolongan kepada kami, lalu mereka memberi pertolongan, menolong kami, fayasfa'unana. Mereka mengharapkan syafaat, tapi tidak mungkin syafaat itu datang. Soalnya pun akhir, syafaat yang akan datang di akhirat itu adalah keimanan dan amal-amal soleh dulu. Ketika mereka di sana, tiba-tiba amal ibadah sholatnya datang, amalan-amalan zikirnya, kalimat-kalimat thayyibahnya datang, Al-Quran yang dibaca datang memberi pertolongan. Terus Quran itu diwajib memberi syafaat kepada pembacanya. Bikin tengah akhirat dugi, salat kula panjenengan dugi, zikir-zikir wiridan kula panjenengan dugi, memberi syafaat. Sementara sing kafir boten gadah napa-napa. Tentunya boten gadah kesaenan. Ketika bertanya, fa lana min syufa'a fayasfa'u lana, hal lana al-yawma syafi'un yukhlisuna min hadzal 'adzab. Apakah kita semua pada hari ini mendapatkan pertolongan yang akan menyelamatkan kami dari azab? Ini kata para ulama, istifham fihi makna tamanni. Pertanyaan mengandung makna tamanni. Tamanni itu mengharap sesuatu yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi pertolongan. Tentunya contohnya tamanni ini kumeta. Tiang-tiang sepuh pun kapundut. Sampun kapundut terus yang begini ngelamun ini zaman di jalan orang tua ini dia ternyata benar. Dewe ora gelem taat, ora gelem patuh, begitu orang tua ini wis kapundut ngerasa. Akhirnya ini dicoba ya orang tua bumian betul. Orang tua bumian orang ngarep minta enak. Iku namanya taman nih, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang belum menggawe mari ngomong. Coba ini dia, rekening tulis ini sak ini juta. Orang belum menggawe, orang belum menggawe, angen-angen ngoten. Tuyul, alhamdulillah, bidari, alhamdulillah, bidari. Iku namanya taman nih. Pengen tapi orang belum ikhtiar. Akhirnya al-muraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami akan dikembalikan ke dunia. Angan-angan pengen balik ke dunia. Utawa memiliki membuat apa-apa ini dibalik di mana ini di dunia. Fa na'mal ghairal ladzi na'mal, kami akan melakukan yang dulu tidak kami lakukan.
penyesalan yang luar biasa. Wis kadung biyen dunyane orang lakoni salat, ora api, ora ibadah ila akhirih, terakhirat menyesal. Coba ini balik ini mana yang dunia. Aku tak jadi wong sing soleh, tak jadi wong sing api, kasih terlambat. Au fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal ay hal lana min 'audatin ila dunya lina'mal salihan. Apakah kita semua, apakah kami, kata si kafir, bisa kembali lagi ke dunia untuk mengamalkan amal yang soleh, mengerjakan yang baik? Ghaira ma kunna na'maluhu minal ma'asi wa qabihil amal, bukan perbuatan yang pernah kami lakukan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan dan buruknya amal perbuatan. Maka Allah menjawab, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah merugikan dirinya dan telah hilang, telah sirna dari mereka apa yang dulu mereka buat-buat. Yang mereka buat-buat itu adalah ketika mereka menyembah berhala, menyembah patung, percaya kepada yang lain-lain selain Allah, melakukan ritual-ritual yang tidak datang dari agama, sing disembah macam-macam. Akhirat ternyata orang-orang kafir rugene awake lan rugene keluargane. Dan ayat yang lain merugikan keluarganya juga. Soalnya dia mulai maksiat, ngejak wong liya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqamah dalam iman, takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma aghnina bihalalika 'an haramik wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai